Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Yohana Oktaviani Sitepu, mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Matematika Gelombang 1 Universitas Riau tahun 2023. Oke, langsung aja. Nah, dalam tugas ini yaitu tugas demonstrasi kontekstual pada topik 3, yaitu tugasnya mengulas asesmen di ruang kelas. Nah, di mana dosen pengampu saya adalah Ibu Dr. Kartini MSI. Oke, langsung aja kita masuk ke persentase tugasnya. Selamat menyaksikan. Nah, untuk identitas asesmennya adalah mata pelajaran matematika di ruang kelas 11 SMA dalam fase F+. Di mana capaian pembelajaran pada elemen persamaan trigonometri dan rumus jumlah ini di akhir fase F+, diharapkan peserta didik dapat menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan sinus dan kosinus. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan diskusi dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik ini, diharapkan peserta didik dapat merubah rumus perkalian sinus dan kosinus ke dalam bentuk jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi ini dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menemukan konsep dari rumus perkalian sinus dan kosinus, serta dapat menghitung nilai suatu sudut dengan menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Materi ajar pada topik ini yaitu identitas perkalian sinus dan kosinus. Jenis asesmen yang digunakan yaitu tes formatif kognitif, dan bentuk asesmennya berupa tes tertulis, LKPD, dan tanya jawab. Nah, ini dia 2 soal dari asesmen tes formatif kognitif yang saya gunakan dalam pembelajaran identitas perkalian sinus dan kosinus. Untuk pertanyaan mengulas asesmen yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Coba jelaskan. Nah, pada soal-soal formatif tersebut sudah menunjukkan tahapan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, karena soal ini membutuhkan pemahaman kritis peserta didik dalam menyelesaikannya menggunakan rumus yang sudah mereka temukan saat mengerjakan LKPD, di mana pada soal nomor 1, peserta didik sudah bisa untuk menyatakan perkalian trigonometri tersebut ke dalam bentuk jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Dan pada soal nomor 2, peserta didik sudah mampu menyelesaikan masalah matematis yang menggunakan rumus trigonometri identitas perkalian sinus dan kosinus. Untuk pertanyaan kedua, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlu mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Coba jelaskan. Nah, pada soal-soal formatif tersebut, peserta didik sudah menunjukkan kesesuaian yang mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik yang kurang memahami maksud dari soal sudah bertanya kepada guru dengan mengangkat tangan, serta sudah bertanya kepada teman sejawatnya yang lebih memahami maksud dari soal tersebut. Dan pada soal nomor 2, peserta didik tidak memerlukan kalkulator lagi dalam menyelesaikan soal matematis tersebut. Hanya dengan memahami konsep trigonometri rumus perkalian identitas dari sinus dan kosinus, peserta didik sudah bisa untuk menyelesaikan tugas tersebut tanpa menggunakan kalkulator. Untuk pertanyaan ketiga, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Coba jelaskan. Nah, pada soal-soal formatif tersebut, peserta didik sudah menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik, di mana peserta didik sudah menguasai materi sebelumnya yang berkaitan dengan soal yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, dan dapat menyelesaikan tes formatif ini dengan lebih mudah apabila setelah memahami konsep perkalian sinus dan kosinus dari LKPD yang sudah dikerjakan, maka peserta didik akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dengan mudah. Untuk pertanyaan keempat, bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Nah, untuk soal-soal formatif tersebut, peserta didik sudah menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka, di mana
Berdasarkan apa yang sudah peserta didik kerjakan di LKPD, peserta didik dapat menggunakan konsep penggunaan rumus identitas perkalian sinus dan kosinus tersebut dalam menyelesaikan tes formatif ini. Dan peserta didik mendapatkan nilai dari hasil tersebut, yaitu rata-rata berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Untuk pertanyaan yang kelima, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Nah, jika saya menjadi guru di kelas tersebut, yang ingin saya tingkatkan, yang pertama, saya akan berusaha untuk terus memahami tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional peserta didik, serta selalu mengamati karakteristik pribadi, minat, bakat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Dan yang kedua, saya akan lebih memahami lingkungan budaya peserta didik dengan menyesuaikan konten asesmen agar mencerminkan keragaman budaya dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua peserta didik. Dan yang ketiga, saya akan merencanakan asesmen secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu dan mempertimbangkan keseimbangan antara asesmen formatif dan sumatif guna melihat perkembangan kemampuan peserta didik. Sekian untuk penjelasan mengulas asesmen di kelas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam pendidikan.